memuji-muji secara berlebihan. Memuji orang saleh dengan cara melampaui batas. Sampai mensifatkan mereka dengan sifat-sifat Allah. Ini telah diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam, memuji Yesus putra Maria. Aku hanyalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pujian yang diinginkan Nabi SAW dari umat beliau. Katakan, Muhammad SAW adalah Abdullah dan Rasulnya. Ya, hamba Allah dan Rasulnya. Karena beliau takut kita menjadi seperti orang-orang Nasrani atau terjerumus dalam kesyirikan. Maka jemaah sekalian, apa yang dikhawatirkan Nabi SAW terbukti, terjadi. Seperti dalam syair Burdah yang disusun oleh Al-Busiri. Syair untuk memuji Nabi SAW tapi berlebih-lebihan. Syair ini sering dibaca oleh orang-orang yang mengadakan peringatan maulid. Biasanya dalam buku Maulid Diba ada tertera syair ini. Saat perayaan maulid mereka baca ini. Walaupun maksudnya cuma sekedar memuji Nabi SAW, tapi pujiannya melampaui batas. Dan gak bisa mereka mengatakan ini kan balaghah, ini kan hanya kata-kata syair. Gak bisa, gak boleh. Karena Nabi SAW telah melarang memuji-muji beliau secara berlebih-lebihan, walaupun dalam bentuk syair dan balaghah. Maka apa kata Al-Busiri? Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa sebuah musibah. Subhanallah. Dia bilang kepada Nabi SAW, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bahkan dia telah meninggikan Nabi SAW melebihi Allah. Kalau dia katakan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, itu syirik. Berarti dia samakan Allah dengan Nabi SAW. Tapi di sini Allah dia hilangkan. Hanya Nabi SAW. Perhatikan lanjutannya. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara anugerah pemberianmu wahai Muhammad, dunia dan akhiratnya. Dan di antara ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang Al-Lauhul Mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah. Dia sifatkan Nabi SAW melampaui batas seperti Allah Azza wa Jalla. Memiliki anugerah dunia dan akhirat. Dia enggak sebut Allah lagi, tapi sebut Nabi SAW saja. Padahal di surat Al-Lail ayat ke-13 Allah mengatakan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Kemudian dia sifatkan Nabi SAW mengetahui segala sesuatu. Mengetahui catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Mengetahui perkara gaib. Padahal di surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini memuji-muji yang berlebihan bahkan sampai tingkat kesyirikan.